Nanti sampai azan isya. Nanti azan isya break dulu. Nanti ada 10 menit setelah break. Setelah azan isya 10 menit baru sholat isya selesai. Gitu. Kenapa? Pertanyaannya di antara tadi setelah azan isya sampai sholat isya 10 menit. Insyaallah kalau cukup waktunya. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat hadir di suatu masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari atau mengkaji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka yasluna kitaballah, membaca kitab-kitab Allah, atau wa yatadarasuna bainahum, mengkaji atau mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya sakinah, itu ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat akan meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilinginya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutnya di hadapan makhluknya atau di hadapan para malaikat. Kemudian ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dzakartuhu fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu." Barang siapa menyebutku di satu perkumpulan, maka aku akan menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan mereka, yaitu di perkumpulan para malaikat. Dan khususnya juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak semua orang bisa hadir atau menghadiri kajian ilmu, dan tidak lain dan tidak bukan adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita bersyukur atas nikmat iman yang telah diberikan kepada kita semua. Dan jangan lupa pula kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, jemaah sekalian, apapun kesibukan yang kita lakukan di muka bumi ini, kegiatan apapun itu yang kita kerjakan di dunia ini, maka kita jangan sampai lupa ataupun lalai terhadap satu tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat tujuan ini melainkan agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang sangat agung ini yaitu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik.
Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Liya'budun atau liwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang makna al-ibadah. Al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang makna ibadah itu adalah setiap apa-apa yang mana ia mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi ataupun yang tidak nampak. Maka dari pengertian yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi dapat disimpulkan bahwasanya ibadah itu apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita tahu bahwasanya itu adalah ibadah? Sebab syaratnya harus dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai aku, maka ikutilah aku. Yang mana Allah Subhanahu katakan bagi orang-orang yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW, yang mana Allah menyampaikan riwayat, risalah, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seorang rasul sebagai penyampai wahyu kepada umatnya. Maka wajib bagi kita mengikuti Rasulullah SAW dan juga para nabi dan rasul yang mana diutus di muka bumi ini. Mereka semua mengajarkan dan mendakwah atau menyeru kepada tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperingatkan tentang perbuatan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh telah aku utus bagi setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna taghut. Beliau mengatakan, kullu ma tajawaza bihil abdu hadduhu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dan taghut itu adalah setiap apa-apa yang dianggap oleh hamba tersebut itu berlebih-lebihan atau melampaui batas, baik yang disembah, diibadahi, diikuti maupun ditaati, itu merupakan maksud dari kata makna taghut itu sendiri. Dan para nabi dan rasul tidaklah menyelisihi dakwah ini. Mereka semua sepakat yang mana seluruh para nabi dan rasul diutus di muka bumi ini melainkan untuk mengajarkan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita kaum muslimin ini, kita yang pertama kali yang harus kita utamakan untuk mengajak saudara-saudara kita, yaitu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan tentang tauhid dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau bisa menyebabkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sekarang yang banyak kita ketahui, yang mana mereka masih mengaku atau sebagian mereka mengaku kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak memahami tentang makna tauhid. Dan begitu pula Nabi SAW, yang mana Nabi SAW diutus untuk mengajarkan tentang tauhid ini, yang mana
Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW ini diutus di hadapan di suatu kelompok atau di kalangan kaum kafir Quraisy, satu umat, satu kaum yang meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang Quraisy ini meyakini akan bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka meyakini itu semua. Maka jangan sampai kita mengatakan kepada mereka, orang kafir jahiliyah ini tidak meyakini itu, akan tetapi mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka paham ketika kalimat la ilaha illallah didakwahkan kepada mereka, mereka paham dan tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka tahu dan paham akan makna kalimat la ilaha illallah. Dan yang mana kita ketahui bahwasanya orang sombong itu paham dan tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau melecehkan manusia. Itu adalah orang sombong. Yang mana orang kafir jahiliyah itu mengetahui makna la ilaha illallah, paham makna la ilaha illallah, akan tetapi karena kesombongan mereka, mereka tidak mau mengamalkan kalimat tersebut. Dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang, yang terjadi di zaman ini, yang mana mereka banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan orang kafir jahiliyah ini paham makna la ilaha illallah, akan tetapi mereka memahami konsekuensi dari pengamalan la ilaha illallah tersebut. Yang mana mereka itu mengetahui akan rububiyah Allah, yang mana mereka mengetahui bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan wahai Rasul kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki di langit dan di bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yakhrujul hayya minal mayt. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa may yakhrujul mayta minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Katakan, dan perkataan ini disampaikan kepada orang kafir jahiliyah. Apa kata mereka? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan bahwasanya yang mengatur, yang menghidupkan semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita itu sangat penting mengajarkan, memperkenalkan tentang tauhid, yang mana Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang Quraisy, orang jahiliyah ini, yang mana kita ketahui tadi, mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah mereka apa? Yaitu mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau kecuali dalam keadaan terdesak. Ya kan? Maka mereka itu senang beribadah itu melalui perantara orang yang telah meninggal dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Az-Zumar
alillahi dinul khalis, dan hanya milik Allah agama yang khalis, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil wali-wali pelindung-pelindung selain Allah. Mana buruhum, kami tidak menyembah mereka. Dan ini adalah perkataan jahiliyah. Kami tidak meminta menyembah kepada orang yang meninggal tadi. Melanjutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa kata mereka? Illa liqaribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zulfa, makanah, kedudukan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu senang meminta doa kepada sesuatu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara ibadah orang jahiliyah. Mereka beribadah itu meminta kepada orang soleh, yang mana mereka menganggap bahwasanya orang soleh ini pasti berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu apakah orang-orang yang telah meninggal itu soleh atau bukan. Maka dijelaskan tentang Allah contohkan kepada mereka bahwasanya ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Dan kaum muslimin yang mana mereka berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap suatu ada keramat di dalamnya, dan bertawasul kepada mereka yang telah meninggal dunia. Dan padahal ini adalah kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi. Dan ini adalah kesyirikan pertama kali muncul di muka bumi di zaman Nabi, yang tahu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Munculnya kesyirikan pertama kali adalah di zaman Nuh alaihissalam, ya. Dan ini adalah perbuatan jahiliyah. Dan mana orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka itu berbuat syirik. Mereka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap mereka soleh, atau berlebihan dia kepada wali-wali yang dianggap mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wad wala suwa wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan orang-orang yang berbuat syirik di zaman Nabi Nuh, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Dan siapakah tuhan-tuhan itu? La tadarunna wad, dan janganlah kalian meninggalkan wad. Dan ini adalah nama sesembahan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 sesembahan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Wad, Suwa, Yaghutz, wa Ya'uq, wa Nasra. Ada 5 sesembahan yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan siapakah mereka? Ya kan? Apakah mereka hanya sekedar patung atau batu yang dipahat, patung yang dipahat dari batu ataupun kayu? Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwasanya mereka adalah hadhi asma'u rijalus shalihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang saleh dari umat Nabi Nuh. Falamma halaku wa syaitanu ila qaumihim, maka tatkala orang saleh yang 5 ini meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansuba, untuk meletakkan. Jadi syaitan membisikkan kepada kaumnya setelah orang saleh yang 5 ini meninggal dunia, membisikkan kepada kaumnya. Apa kata mereka? Untuk meletakkan patung-patung di majelis-majelis yang mana mereka dahulu bermajelis. Maka syaitan kaumnya tersebut membuatkan patung-patung, rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang saleh ini. Kemudian, ya kan, patung-patung tersebut yang mana orang yang digambarnya adalah orang soleh kemudian meninggal dunia. Akan tetapi yang kita ketahui
bahwasanya orang ini adalah soleh pada waktu itu. Wasamuha bi asma'ihim, dan agar menamai sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu wa lam tu'bad, mereka umatnya melakukannya, yaitu membuat patung kepada orang-orang yang telah meninggal, yang mana dianggap mereka adalah orang soleh. Akan tetapi tidak disembah untuk waktu itu. Ketika mereka meninggal dunia, orang 5 ini waktu itu belum disembah, akan tetapi masih dibuatkan patung-patungnya. Untuk apa? Untuk mengenang jasanya. Itu awalnya. Pelan-pelan setan merayu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pertama dibuatkan patungnya, yaitu untuk apa? Untuk mengenang jasanya awal yang muncul sebelum disembah ini. Kemudian hatta idza halaka ulaika wa nasiya ilma ubidat, sampai tatkala ilmu agama ini banyak dilupakan manusia, barulah patung-patung tadi disembah oleh kaum berikutnya atau generasi-generasi berikutnya, yang mana syaitan mendatangi kaum-kaum tersebut, yang mana kita ketahui bahwasanya syaitan itu akan terus mengganggu manusia. Bagaimana caranya manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi kaum generasi berikutnya dan membisikkan kepada mereka bahwasanya nenek moyang mereka dahulu tidaklah menciptakan patung ini melainkan untuk menyembah mereka, kata syaitan. Dan begitu pula terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yang tadi kita jelaskan bahwasanya kesyirikan itu pertama di zaman Nabi Nuh dan juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang juga. Di mana di zaman Nabi SAW, yang mana mereka menyembah Lata, Uzza, wa Manat, yang dikatakan bahwasanya Lata ini adalah orang yang senantiasa mengadon makanan untuk para jamaah haji, ya kan? Lata ini maka dianggap orang soleh dan dermawan. Setiap ada haji, Lata senantiasa mengadon makanan untuk diberikan kepada jamaah haji. Maka orang ini dianggap orang dermawan dan juga orang soleh. Maka muncullah ayat, yaitu mana'buduhum, dijelaskan kenapa kalian membuatkan patung Lata, kemudian Uzza, Manan, kemudian kalian sembah. Kemudian apa jawaban kaum kafir Quraisy, yaitu mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kata kaum kafir Quraisy, illa yuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara atau melalui kedudukan orang-orang saleh ini. Haula'i syufa'una indallah, dan mereka adalah, kata orang kafir Quraisy mengatakan, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita mendakwahkan atau mengajarkan kepada saudara-saudara kita akan pentingnya dakwah kepada la ilaha illallah, akan pentingnya memahami makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut, bahwasanya tidak ada ibadah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, law anna samawati sab'a wa 'amiluhunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kalau sekiranya langit yang 7 serta seluruh penghuninya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bumi yang 7 ditimbang dalam satu daun timbangan, dan la ilaha illallah itu ditimbang dalam daun timbangan, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Jadi walaupun seluruh penghuni alam semesta ini, berapa banyak penghuninya, ditimbang atau diadu dengan timbangan orang-orang yang memahami kalimat la ilaha illallah atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka akan berat kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka kita harus memahami pentingnya dan mengajarkan. Setelah kita memahami, kemudian kita mengajarkan
agar amal atau ilmu yang telah kita pahami itu semakin melekat di dalam diri kita sendiri. Dan ini adalah kewajiban kita yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita amalkan, yaitu kalimat la ilaha illallah ini. Yang mana kita harus mengetahui ilmu la ilaha illallah, kemudian kita mengamalkan kalimat tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah yang pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kita harus mengetahuinya. Dan ini merupakan rukun Islam yang pertama. Yang di dalam itu adalah kita harus mengetahui syahadat. Kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah rukun Islam yang pertama. Kita harus tahu fondasi seseorang muslim. Yang mana di kalimat la ilaha illallah itu ada isbat dan nafi. Ada nafi dan isbat, ada menafikan, ada penetapan bahwasanya kita menafikan tidak ada ilah, tidak ada Rabb. La ilaha itu menafikan illallah, selain Allah. Jadi hanya Allah ini menetapkan, jadi hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya Rasul yang mana diutus di muka bumi ini untuk mengajarkan la ilaha illallah atau mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah dijelaskan umirtu an uqatila nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalimat syahadat yang kedua, kalimat syahadat pertama adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala peribadahannya, amalnya, sebelum ibadah tersebut dicocokkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka wajib kita menjalankan konsekuensi dari kalimat anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Di antara ulama menyebutkan apabila seseorang telah mengucapkan syahadat pertama, syahadat la ilaha illallah, dan kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, yang kita bahas adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi pengamalan syahadat anna Muhammadar Rasulullah yaitu adalah ta'atuhu fi ma'amar. Maka wajib bagi kita mentaati segala perintah Nabi kita. Maka kita kalau mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus patuh dan kita harus berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kemampuan kita. Maka jangan sampai kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasul, maka dia akan ditimpa fitnah, musibah, bencana kesyirikan, terjadi kekafiran, kesesatan, dan engkau akan ditimpa azab yang sangat pedih. Itu yang pertama. Jadi kita harus mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Berusaha kita menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini yang kedua, konsekuensi yang kedua yang harus kita amalkan, kita lakukan, yaitu berusaha menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang datang kepada kita kabar dari Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib membenarkan kabar tersebut. Yang mana ketahuilah bahwasanya ya kan, akal yang sehat itu pasti akan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan akal tersebut.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan mungkin yang mengatakan suatu hadis ini bertentangan dengan zaman sekarang, yang mana hadis ini tidak cocok dengan sekarang dan tidak relevan dan lain sebagainya. Maka sesuatu yang tidak masuk akal kita dengan hadis Nabi SAW, berarti akal kita belum nyampe kepada hadis tersebut. Karena setiap hadis Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katakan tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu adalah nafsu, akan tetapi dia adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari pengamalan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Dan tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diibadahi, wa alla ya'budallah, dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana al-aslu fil ibadati haram. Asal kita beribadah itu adalah hukumnya haram. Jadi segala bentuk ibadah itu hukumnya haram, kecuali yang disyariatkan, illa bima syara'a, kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh beribadah melainkan sesuai dengan anjuran ataupun syariat yang telah Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ibadah yang tidak cocok, tidak sesuai dengan syariat, maka hukumnya otomatis haram. Dan itulah 4 konsekuensi dari pengamalan wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita harus mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi kita dan mentaatinya, dan meyakini bahwasanya kabar tersebut adalah kabar yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita meyakini pada hari ini keyakinan di dalam Islam, kemudian pemahaman kita di dalam Islam, kemudian pengamalan di dalam Islam, maka tidak boleh keyakinan, pemahaman dan amalan tersebut jika tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman Rasulullah SAW. Dan itu semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu pastinya. Kita tahu semua ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menuntut ilmu. Yang mana memahami ataupun mendalami agama Islam atau ilmu itu merupakan simbol kebajikan. Yang mana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Dan hasil dari orang yang memahami ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat ini sebagai landasan dasar amal soleh seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fahuwa alladhi arsala rasulahu bil huda, dan dia telah mengutus Rasul itu sebagai huda, wa dinil haq, itu sebagai huda, itu petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu. Wa dinil haq, agama di sini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga senantiasa untuk menuntut ilmu agar kita paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi SAW juga diperintahkan untuk minta ilmu dan minta tambahan untuk ilmu. Yang mana Allah katakan wa qurbi zidni ilma. Allah katakan kepada Nabi SAW, sekelas Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menambah ilmu, untuk minta doa menambah ilmu. Apalagi kita yang bukan statusnya Nabi, bukan Rasul,
Maka wajib bagi kita senantiasa berdoa untuk minta tambahkan ilmu. Yang mana Nabi SAW atau seorang Rasul diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Apalagi kita. Maka dari itu manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Dikatakan oleh sesuai Fauzan kalau nggak salah. 3 bagian. Yang pertama, ada manusia yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah seperti orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan para syuhada. Ini manusia yang pertama. Kemudian ada manusia yang memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan itu adalah contohkan seperti orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu, pengetahuan yang sangat luas dan lain sebagainya, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Dan ini adalah golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, dicontohkan sebagai orang-orang Yahudi. Siapapun dia, kalau dia memiliki ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia beramal tanpa ilmu, dan ini dicontohkan seperti orang Nasrani, ya kan? Dan dikatakan kepada orang-orang ini, dia termasuk dalam golongan orang yang sesat. Dan 3 kelompok manusia ini akan, maksudnya sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap harinya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjukmu, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat atau jalan yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu ini orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu adalah orang syuhada, para nabi, rasul dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan orang yang engkau murkai. Itu adalah orang Yahudi tadi yang mempunyai ilmu tidak mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah waladhdallin, dan bukan termasuk orang sesat yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan semua tujuan kita diciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan yang manusia untuk pastinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita tahu ibadah itu, ya harus mempelajari ilmu-ilmu yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan selamat manusia dan tidak akan sukses manusia kalau tidak memahami atau mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi diutus untuk menyampaikan risalah kepada umatnya atau kepada seluruh kaum manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak bisa dicapai melainkan dengan menuntut ilmu. Maka wajib bagi kita dimanapun kita berada, bahwa kita harus mempelajari dan mendalami ilmu tersebut, terutama ilmu agama. Itu adalah wasilah kita nantinya dan menjadikan sebab kita bisa ibadah kita diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Setiap apa yang kita lakukan, kesibukan kita yang kita lakukan di muka bumi ini, ya maka jangan sampai kita lupa tadi tentang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita ini dilupa jangan sampai dunia ini menyebabkan kita
nantinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita katakan bahwasanya dunia adalah tempat kita singgah sementara menuju kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan yang abadi. Yang mana dunia adalah tempat permainan dan sudah gurau. Dan barang siapa yang dia segala sesuatu ibadahnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapat apa-apa selainkan apa yang telah dia lakukan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. 10 menit sebelum melakukan sholat Isya. Ada yang tanya? Ada yang melakukan? Coba ya. Nah, gini Ustaz ya. Ada kan kerja nih. Nah, di mana tempat kerjaan anak ini yang punya agama Nasrani. Nah, pas kemarin kebetulan anak dapat proyek membersihkan di tempat ibadah mereka. Itu hukumnya gimana? Tentang hukum itu ya. Iya. Rumit juga ya. Iya. Pertama, kita berkunjung ke tempat ibadah-ibadah yang mana ibadah itu bukan
untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka tidak berkunjungannya kita tidak boleh. Dan pertanyaannya di sini tentang kita statusnya kerja, mana diutus dari atasan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apakah boleh? Jadi gimana tuh Zat? Rumah ibadah orang Nasrani. Karena kan udah ada patungnya, patung Bunda Maria, terus ya apa Yohanes apa ya begitu-gitulah mereka lah gitu. Patungnya gitu. Ada salibnya, ininya gitu. Iya. Berarti berdasarkan yang pertama tadi larangan untuk berkunjung, maka tidak boleh kita untuk walaupun statusnya kerja. Sebaiknya tinggalkan, Pak. Sebaiknya. Mungkin ada ustadz lain nanti bisa ditanyakan tentang lebih detailnya penjelasan ini. Tapi saya mengambil hukum asalnya, di mana larangan untuk kita mendatangi tempat-tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tempat yang kita berlaku lagi di situ. Jelas, Pak. Itu dari saya. Allahu a'lam. Ada lagi? Oh, ada ibu-ibu. Ya gimana? Pakai gimana? Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya, dipersilakan, di situ sudah tersedia mic. Ada ibu-ibu, silakan. Bila ada yang ingin ditanyakan. Atau Bapak ada yang mau nanya lagi? Ya, ada. Ada waktu sekitar 5 menit, Ustaz. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin tambahan sedikit. Insyaallah udah paham itu ya. Yang mana tujuan kita diciptakannya ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bagi kita itu betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan manusia. Apalagi kita seorang muslim yang telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak disembah dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita. Nah, kita harus meyakini itu semua dan itu menunjukkan keimanan kita. Agar sampai dalam bentuk keimanan ini kita harus taat terhadap semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Yang mana tingkatan iman itu ada, tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman dan ihsan. Ya kan? Ada yang tingkatannya Islam, kemudian ada yang iman, kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yang mana seakan-akan kita beribadah kita melihat Allah walaupun kita tidak melihat Allah, akan tapi Allah melihat kita. Itu adalah puncak tingkatan agama seseorang, yaitu ihsan. Maka yang kita ketahui di dunia ini adalah tempat sementara, tempat singgah untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Untuk semuanya, walaupun umur kita masih muda ataupun sudah tua, maka kita harus persiapkan bekal kita untuk kehidupan berikutnya. Ya kan? Apalagi zaman sekarang, namanya kematian tiba-tiba, yang mana kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Walaupun kelihatannya hari ini sehat, bisa jadi besok meninggal dunia.
dan sebaiknya. Walaupun umur sudah tua, belum tentu meninggal. Bahkan yang muda lebih banyak yang meninggal dari makanan terutama bisa jadi kan, atau dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Memperbanyak ibadah, yang mana ibadah itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ataupun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu akan kita ketahui dengan mempelajari ilmu agama untuk bekal kita nanti di akhirat. Dan kemudian jangan sampai kita itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang mustahil akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mana apalagi melakukan kesyirikan besar yang dipastikan akan kekal di neraka, akan khalidina fiha, kekal di neraka. Maka sebaik mungkin kita bisa menghindari yang namanya syirik. Dan syirik ini sangat susah untuk diketahui. Yang mana ulama mengatakan tentang syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Saking susahnya untuk mengetahui perbuatan syirik. Walaupun kita telah mengetahui tata cara ibadah, bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita tidak mengetahui perbuatan itu apakah syirik atau bukan. Maka harus kita perhatikan detail tentang perilaku kita, apakah sesuatu itu syirik dan lain sebagainya. Walaupun nggak nyampe ke syirik akbar, ada namanya syirik kecil. Syirik kecil itu adalah salah satu contohnya adalah riya, ya kan? Riya, sombong dan sebagainya. Itu bisa masuk dalam perbuatan syirik. Yang mana hukum syirik adalah kekal di neraka, dan itu merupakan perbuatan dosa yang paling besar dibanding dosa-dosa besar yang lainnya. Bukan berarti kita boleh melakukan dosa besar, tidak. Sejauh mungkin kita bisa menghindari maksiat sekecil apapun itu semampu kita dan menjauhi perbuatan syirik. Maka banyak-banyaklah beribadah, perbanyaklah amal kita, yang mana satu hari ini ada tuntunan tata cara sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lakukan, yang mana itu bisa mendapatkan pahala kita selain kewajiban salat 5 waktu ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Ada seperti zikir, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, dan doa-doa itu merupakan ibadah walaupun kecil, akan tetapi apabila kita sering melakukannya itu merupakan pahala yang sangat besar. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.